Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama channel Al-Fatah Channel yang berisi cuplikan audio dan ilustrasi gambar. Jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentar positif. Terima kasih, selamat mendengarkan. Pertama syahid dalam Islam dan wanita yang pertama kali merasakan penderitaan karena perjuangan dia terhadap Islam. Namun sesungguhnya dia wanita yang paling bahagia yang pertama karena dia wanita yang syahid. Ketika itu belum ada laki-laki yang syahid kecuali beliau. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka di sini Imam Mujahid rahimahullahu taala menyebutkan Bilal pada urutan ketiga. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar, kemudian Bilal. Karena memang kisah Bilal luar biasa. Nama Bilal tidak mungkin dilupakan manusia. Setiap Anda mendengar azan, maka kita diingatkan dengan Bilal. Setiap kita hendak melaksanakan solat, kita diingatkan dengan Bilal. Bahkan para muadzin sendiri sering kita kasih nama Bilal. Mana Bilalnya? Padahal bukan dia namanya. Dari sini menunjukkan bahwa posisi Bilal bin Rabah dalam Islam ini luar biasa. Makanya Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala dia mengatakan, Sadatus Saudan arba'atu, bahwa pemimpin dari kalangan orang-orang yang berkulit hitam ada 4. Kemudian yang pertama beliau menyebutkan Luqmanul Hakim, yang namanya disebutkan dalam Al-Quran Suratul Luqman. Luqman adalah hamba sahaya, hamba dari Tuhan, dan dia seorang penduduk Mesir dari Sudan karena kulitnya hitam. Tapi kemuliaannya mengangkat derajat Luqman sehingga namanya dijadikan satu surat dalam Al-Quran, Suratul Luqman. Kemudian yang kedua, Najasyi. Najasyi adalah raja Ethiopia. Ketika Nabi SAW mengizinkan beberapa para sahabat untuk hijrah pertama dalam Islam, maka para sahabat yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Talib dan juga Utsman bin Affan dan sahabat-sahabat yang lainnya berangkat ke Ethiopia. Karena Rasul mengatakan di sana ada raja yang sangat adil yang mungkin boleh jadi akan memberikan perlindungan kepada kalian. Maka ketika sampai di Habasyah, rupanya mereka dikejar-kejar oleh orang-orang musyrik juga. Akhirnya kemudian orang-orang musyrik berusaha untuk mengembalikan orang-orang yang hijrah itu ke Mekah. Tapi setelah adanya dialog antar mereka dan disaksikan oleh Raja Najasyi, ternyata Raja Najasyi menjadikan sebab dialog itu keimanannya. Akhirnya dia masuk Islam. Walaupun dia tidak berjumpa dengan Nabi SAW sehingga tidak bisa dikatakan sahabat, tetapi dia masuk Islam di zaman Rasul masih hidup. Sehingga ketika wafatnya beliau, Nabi SAW mensalat gaibkan beliau. Kemudian yang ketiga, Bilal. Bilal bin Rabah yang kita akan kisahkan. Seorang budak hitam, tetapi nasabnya tidak menjadikan dia hina. Setelah dia masuk Islam, Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya. Sampai-sampai para ulama menyebutnya dialah Sadatul Muadzinin,
pemimpinnya para muadzin. Kemudian Mahja, ma'ruf, kisahnya nanti kita akan kisahkan di lain waktu. Tapi yang jelas bahwa di sini di antara imam yang berkulit hitam adalah Bilal. Bilal ini menjadi budak sebelum Nabi SAW diutusnya menjadi Nabi dan Rasul. Keluarga Bilal ini tertawan dalam sebuah peperangan oleh satu kabilah namanya kabilah Jumahi. Kemudian dari Hamamah, ibu Bilal, menikah dengan Robah, lahirlah Bilal. Kemudian Bilal ini dibeli oleh seorang pemimpin musyrik Quraisy, namanya Umayyah ibn Khalaf al-Jumahi. Beliau adalah Sadatu Quraisyin, termasuk pemimpin-pemimpin Quraisy. Adapun sebab keimanan Bilal bin Rabah, karena Umayyah bin Khalaf ini adalah pemimpin dari pemimpin Quraisy, terkadang dia membuat pertemuan di rumahnya, bagaimana caranya untuk menghadang dakwah Rasul. Ya, mungkin di situ ada Abu Jahal, di situ ada Mughirah, di situ ada musuh-musuh Nabi SAW berkumpul di rumah Umayyah bin Khalaf ini. Kemudian bercerita tentang strategis mereka untuk menghalang-halangi dakwah Rasul. Bilal adalah budaknya Umayyah, tentu mendengar apa yang mereka katakan dalam rapat itu. Tapi membuat pertanyaan besar, bagaimana mungkin sosok Nabi SAW yang dikenal oleh orang-orang Quraisy, termasuk juga Bilal, seorang yang dipuji akhlaknya, Sadiqul Amin. Sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul, Rasul itu sudah dikatakan Sadiqul Amin. Orangnya jujur dan amanah. Dan tidak ada orang yang lebih jujur dan amanah dibandingkan Nabi ketika itu, dan menjadi kebanggaan penduduk Mekah. Sehingga apabila penduduk Mekah ini melakukan safar, maka mereka terkadang menitipkan barang-barang mereka kepada siapa? Kepada Rasul. Ini belum diangkat jadi Nabi dan Rasul. Kenapa? Karena mereka tahu amanahnya Nabi SAW. Tapi di satu sisi, kenapa pula kemudian orang-orang ini mencaci maki Rasul, mengatur strategis jahat terhadap Rasul? Ini yang menjadikan pertanyaan besar bagi Bilal. Kenapa orang baik kok dimusuhi? Dari situlah kemudian Bilal, karena mendengar informasi dari tuannya ini, maka dia mencoba untuk menyelidiki sebenarnya apa yang terjadi dan apa yang dibawa Nabi SAW. Maka diam-diam kemudian dia menemui Nabi SAW yang ketika itu markas dakwahnya berada di rumah Arqam bidaril Arqam. Maka Nabi SAW kemudian mendakwai Bilal. Akhirnya Bilal pun masuk Islam. Bilal masuk Islam. Subhanallah. Ya. Lah ketika Bilal masuk Islam dan didengar keislamannya oleh Umayyah bin Khalaf ini, majikannya, tidak terima dia. Bagaimana dia mau ridha dengan keislaman Bilal sementara dia adalah satu di antara tokoh orang-orang yang menjegal dakwah Rasul. Marah dia. Akhirnya suatu waktu Umayyah bin Khalaf ini membawa Bilal ke tengah padang pasir. Anda bisa bayangkan, Mekah itu daerah tandus, banyak padang pasir dan lembah. Makanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika meninggalkan istrinya Hajar dan Ismail, dia mengatakan, Rabbi inni askantu biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku telah menempatkan anak keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada tanaman. Artinya bahwa Mekah itu daerah tandus, jarang tanaman, paling tinggi pohon kurma, pohon bidara gitu, pohon-pohon yang hidup di tempat dan cuaca panas. Bayangkan digiring ke padang pasir, kemudian disuruh terlentang di padang pasir yang sangat panas sekali, siang hari.
Kemudian badannya terbakar dengan panasnya matahari dan pandangannya silau dengan sinar matahari. Di situ Umayyah mencambuk Bilal, dipaksa untuk murtad. Subhanallah. Satu-satunya budak dalam Islam atau sahabat yang masuk Islam yang mendapatkan ujian ketika mempertahankan Islam, tidak ada yang sanggup kecuali Bilal. Seluruh sahabat tidak sanggup dengan siksaan majikan-majikan mereka. Lihatlah Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir disiksa oleh orang-orang Quraisy. Akhirnya dia tidak tahan dengan siksaan itu, terpaksa dia mengucapkan kalimat kufur walaupun hatinya tetap beriman. Kemudian turun ayat, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Tidak mengapa seseorang itu mengucapkan kalimat kufur kalau memang dia disiksa dan dipaksa untuk kufur selama hatinya penuh dengan keimanan. Tapi tumbang juga Ammar. Kemudian Khabbab bin Arat, dia tidak tahan disiksa karena setiap dia pulang ke majikannya, dia kan pandai besi, bekerja kepada majikannya, tukang membuat senjata. Jadi kalau datang majikannya suruh murtad, gak mau, diambilkan besi panas diletakkan di badannya sampai seluruh badannya habis karena ada bekas luka bakar. Dia datang kepada Nabi SAW mengeluh dan mengatakan, ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tastaghfir lana. Rasul, kami sudah enggak kuat, tolong lihat kami, berikan rasa ibamu kepada kami. Kami sudah kuat, berdoalah kepada Allah, berilah pertolongan untuk kami. Tapi Nabi SAW mengatakan, ya Khabbab, jangan tergesa-gesa, pertolongan itu akan datang. Dia enggak kuat. Tapi Bilal, subhanallah, Bilal tetap tegar, tidak mengeluh, dan hampir sakaratul maut. Dia tetap mengatakan ahadul ahad, ahadul ahad, bahwa Allah yang Maha Esa, tidak ada yang esa daripada Allah Subhanahu wa taala. Terus dia mengucapkan kalimat itu, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Lihat ikhwah fillah dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kalau Nabi SAW menampakkan keislaman, di belakang Nabi ada pamannya Abu Talib. Dan Nabi SAW keturunan Sayyidul Batha, pemimpinnya bangsa Arab bila munazi', tanpa ada khilaf di antara ulama. Dia keturunan Abdul Muttalib, di mana tidak ada satupun pembesar Quraisy, tidak Abu Jahal, tidak Abu Lahab, tidak Mughirah, tidak Umayyah, tidak siapapun berani bicara di hadapan Abdul Muttalib, karena dia pemimpinnya Arab ketika itu. Makanya Nabi berbangga dengan Abdul Muttalib. Dalam peperangan dia menentang musuh-musuhnya dan mengatakan, ana Muhammad la kadhib, ana ibni Abdul Muttalib. Saya Muhammad dan saya tidak dusta. Saya seorang nabi dan saya tidak dusta, dan saya keturunan Abdul Muttalib. Dengan bangganya Rasul mengatakan seperti itu. Artinya apa? Nabi SAW ketika menampakkan Islam, ada pamannya, ada Khadijah yang kaya, sehingga orang-orang musyrikun tidak bisa menyentuh Rasul kecuali setelah wafat keduanya. Adapun Abu Bakar, dia punya kaum yang membelanya, dia punya kabilah yang membelanya, sehingga orang-orang Quraisy tidak berani kepada Abu Bakar karena harus berhadapan dengan kabilahnya. Adapun Bilal, siapa Bilal? Tidak ada backing di belakangnya, tidak memiliki kabilah karena dia seorang budak, tidak memiliki nasab, tidak memiliki harta, tidak memiliki dhu wajhin jamil. Makanya Bilal merasakan siksa dan azab dari musuh itu luar biasa, tapi dia tetap tangguh dalam keimanannya. Ketika dia terus mengucapkan ahadul ahad, Abu Bakar Siddiq lewat. Dia melihat keimanan yang luar biasa kepada Bilal. Dia mendatangi
tuannya Bilal, Sumayyah ibn Khalaf al-Jumah ini, Umayyah bin Khalaf al-Jumah ini, dan mengatakan, kenapa kau membunuh orang? Dia hampir mati. Bagaimana kalau seandainya kau jual kepadaku 5 awaqib dinaran? Coba. 5 awaqib, 5 timbangan berat gitu kan, awaqib itu. Dan itu semuanya emas dinar. Subhanallah. Abu Bakar membeli dengan harga yang sangat mahal. Kalau dia mau membeli budak dengan uang sekantong itu, cukup membeli budak banyak. Tapi dia menghargai dengan harga yang istimewa kepada Bilal. Akhirnya dijual Bilal kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar memerdekakannya. Ketika itu tuannya mengatakan, seandainya Abu Bakar itu membeli dengan 1 dinar, aku akan memberinya. Maka kedengaran kepada Abu Bakar, dijawab oleh Abu Bakar, walaupun dia memberikan tawaran 100 awaqib, aku juga beli. Lihat. Nih, tawar-tawaran ini. Dia menyedikitkan, ini memperbanyak. Itulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga ketika Abu Quhafah, siapa Abu Quhafah? Bapaknya Abu Bakar. Dia marah kepada anaknya Abu Bakar, kenapa dia membeli dengan uang yang banyak para budak. Kata Abu Quhafah, ketika itu masih kafir bapaknya, dia mengatakan, wahai Abu Bakar, kenapa kau tidak membeli orang-orang yang kuat-kuat? Kalau memang maksud kamu itu untuk melindungi kamu, kenapa kau beli orang-orang lemah? Apa tujuanmu? Maka Abu Bakar hanya mengatakan, liwajhillah. Aku memerdekakan mereka karena wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena yang lain. Subhanallah. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Di antara manusia ada yang berjual beli dengan Allah dalam rangka mardatillah, untuk mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Maka ketika Abu Bakar kemudian memerdekakan Bilal, maka jadilah Bilal maulanya Abi Bakar. Apa sih arti maula itu? Arti maula itu maksudnya, walaupun dia sudah merdeka, Bilal itu sudah merdeka dan dimerdekakan Abu Bakar, bukan berarti kemudian dia bebas melenggang, tidak. Tetap loyalitasnya diberikan kepada yang memerdekakannya. Sehingga kalau seandainya dia merdeka kemudian cari harta dan banyak dan kaya, kemudian meninggal dunia, maka yang mewarisi tuan yang memerdekakannya. Makanya Rasul mengatakan, para ulama mengatakan, sebab-sebab waris itu ada 3. 1 nasab, yang kedua wala, yang ketiga pernikahan. Itu sebab-sebab orang dapat warisan. Pertama nasab. Nasab ma'ruf, orang tua mewariskan hartanya kepada anaknya. Karena apa? Anaknya nasab dia. Anak kepada bapaknya. Kemudian nikah ma'ruf, suami mewarisi harta istri, istri mewarisi harta suami kalau keduanya meninggal. Kemudian wala, budak yang dimerdekakan oleh tuannya. Kemudian budak ini melenggang cari harta dan kaya, kemudian meninggal, maka hartanya milik tuannya, milik yang memerdekakannya. Itu namanya maula, mawali. Jadi Abu Bakar itu, Bilal itu maula Abi Bakar. Lah setelah kemudian hijrah besar-besaran dari Mekah ke Madinah, maka Bilal pun ikut hijrah bersama para sahabat yang lain. Kemudian dia dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah. Dia dipersaudarakan dengan Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah. Dan ma'ruf, persaudaraan orang-orang muhajirin dengan orang-orang ansor ini persaudaraan yang tidak Anda dapati sepanjang sejarah. Coba perhatikan, Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'd bin Rabi. Sampai-sampai Sa'd bin Rabi mengatakan, wahai Abdurrahman,
Aku memiliki 2 kebun, pilih kebun mana yang kau sukai, ambil. Aku memiliki 2 rumah, pilih rumah mana yang kau sukai, ambil. Aku punya 2 istri, coba kau pandang. Ketika itu belum ada turun ayat hijab, sehingga bisa memandang wanita. Mana yang kau anggap paling cantik dan kau sukai, ku ceraikan dia, selesai masa idah, nikah dengan dia. Yang ketiga yang mantap. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bilal dipersaudarakan dengan siapa? Abu Ubaidah ibnul Jarrah, seorang sahabat yang kelak akan menjadi jenderal perang di masa kekhilafahan Umar ibn Khattab. Abu Ubaidah ibnul Jarrah, pengganti Khalid bin Walid. Maka Bilal pun kemudian selama di Madinah, seluruh peperangan hampir tidak luput. Terlibat dalam perang Badar, terlibat dalam perang Uhud, terlibat dalam perang Khandaq, terlibat dalam perang, seluruh peperangan tidak pernah Bilal absen. Dan ini menunjukkan bagaimana Bilal ini seorang mujahid. Hatinya dipenuhi dengan jihad. Barulah setelah kemudian Nabi SAW diperintahkan Allah Subhanahu wa taala setelah sampai di Madinah untuk solat berjamaah. Di Mekah masih solat sendiri-sendiri. Tapi setelah kemudian pasca hijrah ke Madinah, mulailah ada syariat, namanya syariat solat jamaah dan syariat adzan. Berarti adzan ini disyariatkan di mana? Di Madinah. Lah ketika kemudian para sahabat datang kepada Rasul, masing-masing memberikan ide kepada Rasul untuk memberikan alamat bagaimana caranya manusia itu mudah berkumpul apabila datang waktu sholat. Sebagian sahabat mengatakan, Rasul, bagaimana kalau kita tiup trompet saja? Kalau datang waktu duhur kita tiup tuh trompet, biar orang-orang yang di pasar tahu telah datang waktu duhur, sehingga mereka datang ke masjid. Kemudian sahabat yang lain mengatakan, bagaimana kalau kita buat lonceng besar? Apabila datang waktu sholat kita kentong saja loncengnya. Kemudian sahabat mengatakan, bagaimana kalau kita nyalakan api di atas bukit? Jadi kalau datang waktu sholat kita nyalakan sebentar, sehingga orang-orang tahu ini datang waktu sholat. Tapi semua ditolak oleh Rasul. Coba bayangkan kalau tidak ditolak, mungkin masjid itu banyak trompet, banyak lonceng, banyak api itu. Kalau tidak ditolak ya, mungkin banyak itu. Mungkin nanti ada parade lonceng. Iya kan? Mungkin besar-besaran tuh loncengnya itu. Kalau ada kampanye lonceng yang keluar. Tapi semua ditolak. Tidak ada lonceng, tidak ada trompet, tidak ada juga nyala api. Karena semua tasyabuh dengan orang-orang musyrik, kata Rasul tidak. Ini tasyabuh dengan orang-orang Yahudi. Ini tasyabuh dengan orang-orang Nasrani. Dan ini tasyabuh dengan orang-orang Majusi. Maka selepas kemudian para sahabat bubar, tiba-tiba salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Zaid, ketika dia malam-malam tidur, rupanya dia bermimpi, dalam mimpinya diajarkan lafaz azan yang kita kenal oleh malaikat. Ketika dia terbangun, kemudian dia melapor hal itu kepada Nabi SAW. Rupanya mimpi yang sama dirasakan oleh Umar ibn Khattab. Umar bin Khattab pun bermimpi dengan mimpi yang sama. Didatangi malaikat, kemudian diajarkan lafaz azan yang lafaznya sama persis dengan yang diajarkan Abdullah bin Zaid. Padahal keduanya tidak ketemu dan tidak kompromi. Tiba-tiba datang kepada Rasul keduanya dan menceritakan mimpinya dan mirip mimpinya. Maka Nabi SAW membenarkan, akhirnya meminta kepada Abdullah bin Zaid untuk mengajarkan lafaz-lafaz azan itu kepada Bilal. Setelah Bilal hafal, maka Nabi mengatakan, ya Bilal, qum fa'adzin. Wahai Bilal, berdiri, kumandangkan azan. Mulai dari saat itu, Bilal menjadi muadzin pertama dalam Islam. Namanya dikenal sepanjang masa. Sekarang sudah 1439 Hijriah. Sudah 14 abad lebih nama Bilal tidak dimakan zaman. Tidak dimakan lamanya waktu. Tetap saja orang mengenang Bilal.
Siapa yang tidak kenal Bilal? Namanya disebut dari arah barat sampai ke timur, dari arah utara sampai ke selatan. Namanya harum di masjid-masjid kaum muslimin. Bahkan di dada-dada kaum muslimin tidak akan lupa tentang Bilal bin Rabah. Padahal muadzin Rasul itu 4. Tapi yang dikenal Bilal. Di sana ada namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Seorang yang buta, yang dengan sebab itu turun ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abasa, teguran kepada Rasul ketika Nabi SAW lebih memperhatikan para pembesar Quraisy dan cuek kepada Abdullah bin Ummi Maktum yang ketika itu hendak masuk Islam. Allah tegur Rasul dengan menurunkan abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kemudian yang kedua, di sana ada Abi Mahdhurah. Subhanallah. Dari para muadzin Rasul yang paling merdu suaranya, Abu Mahdhurah ini. Paling indah suaranya. Jadi ketika Nabi SAW Fathu Mekah, membebaskan kota Mekah, Abi Mahdhurah ini selalu menirukan adzannya Bilal. Padahal dia masih musyrik tuh. Belum masuk Islam. Belum masuk Islam. Kayak orang kafir gitu kan. Mungkin dia meniru-niru ngajinya orang Islam. Katanya konon gitu, ada pemain sepak bola, kalau sebelum main sepak bola baca Fatihah katanya. Padahal dia kafir gitu. Mungkin seperti itu, dia hafal tuh. Seperti ketika ceritanya siapa? Amr bin As. Belum masuk Islam tuh Amr bin As itu. Berkunjung kepada siapa? Musailamah al-Kadzab. Kata Musailamah, ya Amr, apa yang terakhir kau dengar dari mulutnya si Muhammad itu? Kata Musailamah. Kata Amr bin As, aku mendengar yang terakhir turun kepadanya surah Wal Asri. Karena memang pendek Wal Asri itu kan. Dihafal orang-orang musyrik, padahal mereka belum masuk Islam. Karena oleh sebagian mereka disangkanya syair bukan Quran, sehingga mereka menghafalnya. Lah Abi Mahdhurah ini selalu menirukan adzannya Bilal, padahal masih kafir. Didengar sama Rasul, adzannya kan indah suaranya. Akhirnya Nabi SAW memanggil Abi Mahdhurah, kemudian meletakkan tangannya di dadanya, kemudian mendoakan dengan keislamannya. Belum lagi Rasul mengangkat tangannya dari dada Abi Mahdhurah, tiba-tiba dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam dia, Abi Mahdhurah. Dari situ kemudian Rasul mengajarkan adzan, salah satunya mengajarkan taswib dalam solat subuh. As-salatu khairun minan naum. Diajarkan kepada Abi Mahdhurah. Kemudian didaulat oleh Rasul menjadi muadzin Masjidil Haram pertama. Karena Bilal ini di Madinah, Abi Mahdhurah di Mekah. Tapi kan di Madinah ada masjid lain namanya Masjid Quba. Masjid yang pertama dibangun Rasul sebelum membangun Masjid Nabawi. Siapa muadzin Masjid Quba? Muadzin Masjid Quba adalah Maula Ammar bin Yasir. Salah satu budak Ammar bin Yasir yang dimerdekakan Ammar bin Yasir, kemudian diangkat menjadi muadzin di Masjid Quba. Jadi seluruh muadzin Rasul ada 4. 1 di Mekah dan 3 di Madinah. 1 di Masjid Quba dan 2 di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Ummi Maktum. Makanya Rasul mengatakan Bilal ini biasanya adzan pertama ketika sholat subuh. Jadi sebelum sholat subuh itu disunahkan ada adzan untuk membangunkan orang sholat subuh. Apabila telah masuk waktu subuh, maka Bilal kemudian berbicara kepada Abdullah bin Ummi Maktum untuk melakukan adzan subuh. Makanya Rasul mengatakan, selama engkau mendengar adzan Bilal dan engkau sedang sahur, makanlah, minumlah, jangan berhenti sampai kau mendengar adzannya Abdullah bin Ummi Maktum. Karena dia adzan subuh. Berarti sudah tidak ada lagi sahur. Ya kan? Nah, dari sini ikhwafidin muliakan Allah Azza wa Jalla, dari 4 muadzin ini justru yang paling kondang siapa? Bilal. Yang lain tidak dikenal. Bilal bin Rabah paling dikenal. Dan subhanallah, ketika Nabi SAW Isra Mi'raj, ingat Isra Mi'raj itu
peristiwa terjadi sebelum Rasul hijrah. Artinya Bilal belum jadi muadzin, masih di Mekah, belum hijrah. Tapi Nabi SAW tiba-tiba diperlihatkan sorga oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian dia mendengar suara terompah orang yang sedang lewat. Kayak antum pakai sendal bakiak itu kan, lewat kan dengar tuh tak tuk tak tuk tak tuk gitu kan. Nabi SAW ketika itu bertanya kepada malaikat, suara terompah siapa itu? Maka malaikat mengatakan, itulah suara terompah Bilal bin Rabah. Subhanallah. Orangnya masih di bumi, ternyata sendalnya sudah ada di sorga. Hebat nggak itu? Hebat. Ya. Padahal sendal Bilal itu bukan sendal bermerek kayak sendal antum, ikhwan. Sendal Bilal itu bukan sendal dibeli dari mall, tidak. Dia bukan merek yang bermerek, tidak. Saya kira sendal antum saya yakin lebih mahal dibandingkan sendal Bilal. Kalau antum beli sendal Bilal, mungkin dapat sendal Bilal banyak gitu di zaman itu. Tapi kan sendal antum gak masuk surga. Tetap saja sendal antum di bumi gitu. Dari sini kan secara logika, kalau sendalnya masuk surga, gak mungkin orangnya gak masuk surga. Mana mungkin sendalnya saja masuk surga? Logika kan? Masa orang yang gak masuk surga, sendalnya masuk surga? Sendal kan gak sholat, gak puasa, gak wudhu, gak jihad, gak apa-apa. Kok enak aja dia masuk surga? Ya jelas kalau sendalnya masuk surga, pasti pemilik sendalnya harus lebih masuk surga lagi. Karena sendal bukan mukallaf, bukan manusia yang dibebani syariat kan begitu. Tapi ini kinayah bahwa kalau sandalnya saja sudah masuk surga dan didengar Rasul, maka tentu Bilal termasuk ashabul jannah. Dari sini Rasul cemburu dengan Bilal. Dia datang kepada Bilal. Kemudian mengatakan, ya Bilal, inni sami'tu khashkhasataka fil jannah. Madza tasna ya Bilal? Hei Bilal, aku mendengar suara terompahmu di surga. Apa yang kau amalkan? Apa yang kau lakukan, wahai Bilal? Bilal heran. Kok bisa demikian? Mungkin Bilal teringat-ingat dengan amalannya. Akhirnya dia mengatakan, ya Rasulullah, ma tawadda'tu wudu'an illa wa qad sallaitu rak'atain. Rasul, tidaklah aku berwudu, melainkan setelahnya aku melaksanakan 2 rakaat solat yang dikenal dengan rak'atai al-wudu, 2 rakaat sunnah wudu. Dan itu dilakukan sebelum kering. Kalau sudah kering, sudah tidak ada syariat sunnah wudu lagi. Jadi solat sunnah wudu itu kalau masih basah, masih ada cucuran-cucuran air wudu. Makanya sebagian para ulama fikih makruh hukumnya mengelap air wudu. Walaupun sebagian para ulama mengatakan boleh, tapi sebaiknya biarkan. Karena ada hadis yang mengatakan setiap tetesan-tetesan air wudu itu akan menghilangkan dosa orang yang berwudu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bilal pun menjadi muadzin pertama di Madinah. Ma'asyiral muslimin, tetapi setelah kemudian Nabi SAW wafat, kemudian khilafah diberikan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berdasarkan nas dari Nabi SAW, karena dia yang menggantikan solatnya Rasul ketika Rasul sakit. Maka Bilal tidak kuat mengumandangkan adzan. Setiap dia mengumandangkan adzan sampai kepada asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia menangis. Dan selalu terputus sampai di sini. Selalu terputus sampai di sini dan tidak bisa melanjutkan adzan. Maka setelah 3 hari jadi muadzin di masa kehilafahan Abu Bakar, dia tidak tahan. Akhirnya datang kepada Abu Bakar dan minta resign. Tidak mau jadi muadzin lagi, minta diganti orang lain. Ketika itu Abu Bakar meminta agar Bilal tetap jadi muadzin. Maka Bilal kemudian mengatakan, wahai Abu Bakar, kalau kamu ketika memerdekakan diriku niatnya karena kamu, maka aku siap jadi muadzin karena perintah.
Tapi kalau kamu ketika memerdekakan diriku karena Allah, maka biarkan aku berhenti jadi muadzin. Akhirnya Abu Bakar tidak bisa apapun mencegah Bilal. Terpaksa Bilal tidak jadi muadzin di zaman Khalifah Abu Bakar. Akhirnya Bilal supaya hilang kesedihannya, dia pun kemudian hijrah dari Madinah ke Syam dan menjadi mujahid. Menjadi mujahid, berperang. Sampai dalam perang Qadisiyah bersama Umar, dia tetap ikut berperang dalam pasukan, memerdekakan Baitul Maqdis. Akhirnya lama dia hidup di Syam. Ketika itu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ketika dia mengambil kunci Baitul Maqdis, dia berjumpa dengan Bilal. Maka Umar ibn Khattab memaksa Bilal untuk adzan sekali saja karena perintah Amirul Mukminin. Bilal tidak mau sementara itu. Karena apa? Dia sudah janji tidak mau jadi muadzin. Tapi karena yang meminta Ibnul Khattab, Amirul Mukminin, Umar ibn Khattab Al-Faruq, akhirnya dia pun mau atas perintah Amirul Mukminin dan dia pun melantunkan suara adzan. Subhanallah. Ketika dia melantunkan adzan di negeri Syam itu, seluruh para sahabat menangis. Seolah-olah mereka merasakan Rasul masih hidup di tengah-tengah mereka. Karena mereka tahu bahwa Bilal adalah muadzin kesayangan Rasul. Sehingga ketika mendengar suara adzan Bilal, seolah-olah mereka kembali ke zaman Rasul dan seolah-olah Rasul masih hidup di tengah-tengah kalian. Subhanallah. Akhirnya Bilal pun setelah adzan dia teringat dengan Nabi. Ingin ziarah ke kuburan Rasul. Kemudian dia pun berangkat dari Syam ke Madinah. Berjumpa dengan cucu Rasul Hasan dan Husain. Maka akhirnya kemudian Hasan dan Husain meminta Bilal untuk memandangkan sekali saja di kota Madinah. Akhirnya dia naik ke menara, kemudian mengumandangkan adzan di Masjid Nabi. Seluruh kota Madinah bergetar hatinya, bergema, sehingga seluruhnya keluar rumah. Seolah-olah Rasul masih hidup, mencari-cari Rasul, dan menuju panggilan adzan Bilal. Mereka diingatkan dengan Nabi SAW. Maka Bilal pun tidak tahan berada di Madinah, terkenang dan teringat dengan Rasul. Dia pun sedih. Akhirnya dia balik lagi ke Syam, kemudian jadi mujahid di sana, dan berakhir dengan wafatnya Bilal bin Rabah di negeri Syam. Negerinya Bilal, negerinya Khalid bin Walid, negerinya para sahabat Rasul, negeri yang diberkahi, negeri yang melahirkan para ulama, negeri yang melahirkan kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah, negeri Syam. Bilal meninggal di situ. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka adzan adalah syariat yang sangat agung dalam Islam. Karena adzan itu panggilan Allah, bukan panggilan Bilal. Allah yang memanggil kita untuk sholat, untuk mentauhidkan Allah, untuk membesarkan Allah, untuk mengajak menang kepada kaum muslimin. Hayya 'alal falah, mari kita menang. Maka tidak pernah ada bandingan suara adzan dengan suara siapapun di alam semesta ini. Dengan suara adzan setan lari. Dengan suara adzan banyak orang kafir masuk Islam. Dengan suara adzan bergetar hati-hati kaum muslimin. Dengan suara adzan maka negeri itu dikatakan negeri Islam. Makanya Nabi kalau menyerbu sebuah daerah, tunggu sampai subuh. Kalau ada suara adzan, balik lagi, gak jadi nyerbu. Itu negeri Islam. Tapi kalau tidak ada adzan, Rasul langsung menyerbu mereka mendadak selepas sholat subuh. Dari sini kata para ulama ketika mendefinisikan antara negeri Islam dengan negeri kafir, ketika negeri itu masih dikumandangkan adzan, maka negeri itu masih negeri Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara sekelumit tentang kisah Bilal bin Rabah, muadzinul Islam, sayyidul muadzinin, imamul muadzinin, dan orang yang memberikan sebuah percontohan dalam Islam bahwa Islam itu hanya memuliakan orang takwa. Bilal tidak punya nasab yang baik karena dia budak, dia barang yang diperjualbelikan. Bilal tidak memiliki kulit yang indah karena dia hitam legam.
Bilal tidak memiliki harta karena dia sendiri harta. Tetapi setelah keimanan menghujam dalam dadanya, maka Allah angkat Bilal setinggi-tingginya. Sehingga Nabi SAW bersabda dalam sebuah khutbahnya, la fadla bainal arabi wal ajam walal aswad alal ahmar illa bitaqwallah. Ingatlah, tidak ada perbedaan di antara kalian, mau kalian orang Arab, mau kalian bukan orang Arab, mau kalian berkulit hitam, mau kalian berkulit merah ataupun putih, yang membedakan di antara kalian hanyalah taqwallah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ada waktu 15 menit. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Itu tidak semuanya selain daripada sholat Alhamdulillah. Tentang sholat sunnah wudu, itu ada hadis yang jelas tentang barang siapa yang berwudu kemudian sholat 2 rakaat, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Banyak riwayat tentang perkataan Nabi tentang perintah sholat sunnah wudu. Artinya bahwa perintah sholat sunnah wudu itu berdasarkan sunnah qauliyah, sunnah kaul, sunnah ucapan gitu. Lah ketika Bilal bin Rabah radhiyallahu an, kemudian dia dihabarkan dia mendapatkan fadilah yang sangat besar di sorga. Kemudian ketika mendengar Nabi SAW bagaimana fadilah besar dan ditanyakan, rupanya disebabkan karena dia menjaga wudu 1, yang kedua 2 rakaat sholat wudu. Jadi Bilal itu menjaga 2 perkara. Pertama menjaga wudu, kalau dia batal wudu lagi, batal wudu lagi. Karena dia seorang muadzin, ya kan? Yang kedua, dia menjaga 2 rakaat sunnah wudu. 2 rakaat sunnah wudu. Dan pahalanya ma'ruf. Jadi ada contoh dari Nabi SAW berupa perkataan, artinya Nabi memerintahkan lewat kaulnya. Kemudian dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Termasuk juga di sana ada sholat tahiyatul masjid. Itu juga perkataan Rasul kan. Kata Nabi SAW, "Idza dakhala ahadakumul masjid fala tajlis hatta tusalli rak'ataini." Apabila engkau masuk ke masjid, jangan duduk sampai kau salat 2 rakaat. Bahkan Rasul pernah berkhutbah dalam khutbah Jumat. Ada sahabat yang masuk langsung duduk. Rasul berhenti khutbahnya dan langsung mengisyaratkan kepada orang itu, "Qum fasalli rak'atan." Hei, kamu yang belum salat sunnah tahiyatul masjid, berdiri, salat dulu. Rasul lagi khutbah tuh. Ya kan? Ya, itu termasuk 2 rakaat sunnah tahiyatul masjid juga. Ya. Kemudian selain rawatib juga ada salat nafilah. Ada salat 2 rakaat sebelum salat maghrib. Itu bukan qobliyah maghrib, bukan. Ya, karena qobliyah maghrib tidak ada, yang ada nafilah. Sebelum maghrib
Makanya Rasul mengatakan siapa yang mau sholat 2 rakaat silakan, siapa yang tidak juga nggak masalah gitu kan. Ya, 2 rakaat sebelum maghrib. Itu pun termasuk sholat sunnah yang bukan rawatib. Ya. Makanya para ulama kemudian membagi sholat sunnah itu ada 2. Ada sholat sunnah dzatu asbab, sholat sunnah yang memiliki sebab. Ada sholat sunnah yang tidak memiliki sebab, seperti sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Ada dalam bahasa lain qobliyah, ba'diyah. Rawatib namanya. Tapi sholat yang dzatul asbab memiliki sebab, ya tadi sebab masuk masjid ada 2 rakaat. Sebab wudu ada 2 rakaat wudu. Kemudian namanya sebab seseorang itu meninggal seseorang, kemudian duha, waktu duha dia sholat sunnah duha. Ya. Jadi ada lagi sholat yang lain namanya sholat nafilah. Ya tadi contohnya sholat nafilah itu sholat sunnah yang lainnya. Seperti kita kenal sholat malam, sholat witir, sholat duha, sholat sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Berarti di sini sholat sunnah itu terbagi menjadi 3. Sholat sunnah yang ada sebabnya, sholat sunnah rawatib, dan sholat sunnah nafilah. Dan semuanya baik, tetapi dari 3 sholat sunnah itu yang paling utama adalah rawatib. Paling utama. Nabi tidak pernah meninggalkan rawatib. Kecuali ketika safar. Rasul tidak pernah melaksanakan rawatib ketika safar. Ingat ya, rawatib itu dilakukan ketika mukim saja. Kecuali 1. Qobliyah subuh. Rasul tidak pernah meninggalkan baik ketika mukim ataupun ketika safar. Karena pahalanya besar. Rak'atai fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Nah, ini khusus rawatib qobliyah subuh, maka Rasul tidak pernah meninggalkan karena besarnya pahala. Tapi kalau rawatib qobliyah ba'diyah yang lainnya itu dilakukan ketika mukim saja. Tetapi sholat dzatul asbab atau sholat sunnah nafilah boleh dilakukan ketika safar. Anda boleh melakukan sholat duha, boleh melakukan sholat witir, sholat tahajud, tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu. Tidak ada masalah. Karena Rasul mencontohkannya. Yang Rasul tidak contohkan rawatib saja ketika safar. Maka Rasul tidak pernah melakukan rawatib ketika safar. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Sunnah-sunnah adzan itu terbagi menjadi 2. Ada sunnah bagi muadzin, ada sunnah bagi yang mendengarkan. Adapun sunnah bagi muadzin, para ulama mengatakan pertama harus seseorang itu suci. Itu sunnah, suci maksudnya dari hadas besar dan hadas kecil. Bagaimana kalau dia punya hadas, kemudian dia tetap adzan, sah adzannya, tapi makruh kata para ulama. Yang kedua menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Yang ketiga rafi'an sautahu. Harus meninggikan suaranya. Jangan pelan-pelan. Allahu akbar, Allah, enggak boleh. Pelan, yang keras kencang muazin itu. Karena Rasul mengatakan yughfar lil muadzinina mada sautihi. Akan diampuni dosa-dosa muadzin itu sejauh suaranya. Ya. Sampai di mana suara dia? Kemudian yang keempat, sunnah muadzin harus mengarahkan wajah ke atas dan memasukkan jari ke telinga. Jadi jangan begini. Allahu akbar, Allah. Begini. Ke atas. Kemudian ini masukkan ke telinga. Supaya kita enggak kepelengan. Ya. Jadi begini, apalagi kalau mic-nya begini kan senang kayak gini kan. Kemudian yang berapa tadi? 6 sekarang ya. 6 apa 5? 6. Ya. Kemudian suara muadzin itu harus indah sesuai dengan tajwid. Karena adzan itu bahasa Arab. Paling panjang tajwid itu dalam Quran berapa harokat? 6. Paling panjang itu mad itu 6 harokat. Jadi jangan orang adzan panjang banget, mau kemana tuh? Ya kan?
Jadi harus sesuai tajwid dan juga indah suaranya. Kemudian yang nomor 7, muadzin kalau memang dia tidak sanggup berdiri boleh duduk. Kalau tidak sanggup duduk boleh berbaring, sama dengan sholat. Gak sanggup berdiri, baring. Apa namanya duduk? Gak sanggup duduk, baring. Mungkin muadzinnya sakit. Nah, dia kan Allahu Akbar, gak masalah. Gimana? Fattaqullaha mas tata'tum, bertakwalah semampu kalian. Bertakwa semampu kalian. Ya memang mampunya tidur ya tidur, macam mana pula maksudnya mau dipaksain bangun gitu. Ya. Kemudian juga sunnah muadzin, dia harus yang berakal. Ya. Kalau bisa sudah balik. Tapi anak-anak kalau muadzin tidak ada masalah, dilatih. Tapi bagaimanapun orang yang dewasa lebih baik dia muadzin. Ini diantara sunnah-sunnah muadzin. Kemudian sunnah yang mendengarkan, ada juga sunnah yang mendengarkan. Pertama tardid, ngikuti ucapan muadzin. Kalau muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah kita juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah tardid namanya, ya kan? Kemudian yang kedua membaca sholawat. Karena dalam adzan itu disebutkan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, setiap yang disebutkan nama Muhammad bersolawat. Kemudian memintakan wasilah untuk Rasul. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Atau lengkapnya Allahumma rabba hadihi da'wati tamah wassalatil qa'imah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah. Innaka la tukhliful mi'ad. Di sini maknanya, ya Allah wa ati Muhammadanil wasilah. Ya Allah berikan wasilah untuk Nabi kami Muhammad. Kata Rasul, siapa yang memintakan wasilah untukku, halat lahu syafaat yaumil qiyamah, maka dia berhak mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Itu penting. Kemudian membaca raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Setelah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nah, banyak sunnah-sunnahnya kan. Ya, tapi yang kita mungkin antum cuma satu saja, doa adzan saja kan. Nah, panjang itu sunnah-sunnahnya. Ya, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma rabb hadawati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan allati wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Harusnya begitu. Hafal tak tuh? Ya, jadi baru dengar. Ya. Jadi itu sunnah-sunnah bagi yang mendengar. Adapun tentang apakah muadzin itu membaca doa atau tidak, ini khilaf ulama. Karena melihat teks hadis, seolah-olah teks hadis itu kembali kepada orang yang mendengar. Hadis itu kalau diperhatikan lafadznya memang suruhan kepada yang mendengar adzan. Sehingga ada sebagian ulama mengatakan muadzin cukup adzan, yang menjawab itu biarlah yang berdoa. Tapi juga ada yang mengatakan umum. Boleh muadzin, boleh pendengar. Dua-duanya boleh baca. Wallahu a'lam. Memang itu ada dua pendapat. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Tahiyatul masjid ini umum. Karena Rasul mengatakan apabila masuk masjid maka salatlah 2 rakaat, mau sebelum adzan, mau setelah adzan. Karena dia bukan rawatib. Memang Rasul tidak menyebut nama tahiyatul masjid, tidak. Yang memberi nama tahiyatul masjid ini para ulama. Kenapa para ulama menyebut solat itu disebut tahiyatul masjid? Karena lafadznya apabila masuk masjid. Makanya para ulama memberi nama tahiyatul masjid supaya dibedakan antara sunnah satu dengan sunnah yang lainnya. Karena hampir semua sunnah itu 2 rakaat. Kalau nggak dikasih nama, antum solat apa?
Ya kan? Sholat sunnah wudu 2 rakaat, tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian rawatib 2 rakaat. Yang mana satu untuk 2 rakaat kan? Makanya kemudian dibuat nama-nama supaya kita ketika niat sholat itu dengan niat bisa membedakan antara satu sunnah dengan sunnah yang lainnya. Niat ini. Ya. Adapun kecuali kalau antum masuk masjid tidak ada waktu kecuali hanya 2 rakaat. Harus milih yang mana? Itu masalahnya. Antum kalau borong sholat sunnah semua tak mungkin, ntar lagi qomat. Antum hanya dikasih kesempatan 2 rakaat saja. Ya tentu ya antum memilih yang terbaik dari sholat-sholat sunnah. Dari yang terbaik ya tentu rawatib. Ada juga yang membolehkan menggabungkan niat untuk beberapa sholat selama sama rakaatnya dan sama sunnahnya. Menggabungkan niat namanya. Sebagaimana saya baca dalam kitabnya Usul Fikih karya Abdurrahman As-Sa'di dan juga karya Syekh Utsaimin dalam Mandhumah Fiqhiyah. Dibolehkan satu niat beberapa sholat dilakukan dengan satu ibadah. Jadi niatnya banyak tapi satu ibadahnya gitu. Wallahu a'lam. Adapun doa setelah qomat tidak ada. Karena setelah qomat itu orang sudah berdiri, harus memperhatikan imam. Antum harus perhatikan gaya antum. Disitulah waktunya tahdzirun niyah, menghadirkan niat. Bukan melafazkan niat. Menghadirkan niat itu artinya konsentrasi. Berdiri, hadap kiblat, tengok kancing, jangan-jangan ada yang tengok resleting, jangan-jangan belum di resleting. Konsentrasi antum. Menghadirkan niat, antum akan berhadapan dengan Allah. Ya. Doa itu ada setelah adzan dan sebelum qomat. Ada doa yang ditentukan seperti tadi. Ya, doa memintakan wasilah, kemudian bacaan-bacaan yang diajarkan Rasul. Ada juga doa umum. Jadi setelah antum membaca bacaan selepas adzan yang disunnahkan, selepas itu antum boleh doa sampai menjelang qomat. Dan doa di antara adzan dan qomat mustajab. Tidak mungkin ditolak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Saya kira cukup sudah jam 9. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah menonton channel Al-Fat. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.